لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلك ما خاب عبد أم ملك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلاك إله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yang Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkesempatan kembali di tempat ini untuk menerima materi yang semata-mata tujuan untuk memantapkan ajaran dan pada kesempatan ini pada hari Selasa 23 ini materi yang akan disampaikan adalah praktik manasik haji dan kemudahan bagi lansia. Kemudian kita juga materi keduanya oleh Pangkalan Bapak Tengku juga itu praktik manasik umroh dan kemudahan bagi lansia. Nanti rusuk-rusuk nanti dijelaskan. Dari BC usia ini dianggap sebagai penghalang nanti kita cari nanti gimana yang bisa disampaikan. Berapa yang banyak yang lansia ini banyak? Yang lansia ini banyak. Tapi kamu Jangan terlalu ya disampaikan. Oleh sebab itu untuk mengingat waktu kami persilakan kepada Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajj ruknan min arkanil Islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada rumlir raqiq salatan tarzuquna biha kamal at-tawfiq wa khayra rafiq wa ziyarata ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa adzim bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah calon haji laki bini yang mudah-mudahan ini semua adalah calon-calon tamu Allah. Mudah-mudahan di hari yang penuh barakah ini yang begitu melihat saja senang. Karena yang kita hadapi ini adalah bukan tamu biasa, tetapi tamunya Allah. Alhamdulillah, duyuf Allah. Yang namanya tamu Allah, jemaah sekalian, kalau dia berdoa, doanya dikabulkan. Kalau dia minta sama Allah, permintaannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in anfaqa ukhlifa alaih. Kalau dia bernafkah, kasih siapapun orang atau biaya untuk haji dari awal sampai akhir akan dilipat gandakan dan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil menunggu yang cerita-cerita sedikit sekaligus masuk ke pengajian. Okay? Kita awali dulu dengan berhadiah pahala Fatihah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah calon haji dan umrah laki bini yang tiang hormati, karena belum musim haji ini kan, kita ambil haji tamattu. Kan namanya tamattu itu kan santai. Tamattu bersantai-santai sudah selesai, sudah kita tinggal nunggu nanti untuk kita pergi wukuf ke Arafah. Dalam waktu ini jangan sia-siakan waktu itu Bapak Ibu sekalian. Jangan banyak nganggur, jangan banyak belanja ke sana kemari. Nantilah selesai haji baru belanja. Manfaatkan untuk beribadah, karena ini tempat yang sangat mahal, waktu yang sangat mahal. Gunakan untuk beribadah. Ibadah apa? Umrah bila perlu, tapi jangan yang tua-tua jangan paksa diri. Yang sehat-sehat umrah bila perlu 2 kali sehari, siang sekali, malam. Nah, minimal sekali sehari pergi umrah. Mungkin pertama umrahkan bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mungkin saudaranya yang sudah meninggal dunia, umrahkan walaupun dia pernah nyuruh, umrahkan. Tidak berkurang pahala kita. Tidak berkurang pahala kita. Apa niatnya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha li. Siapa? Aku berniat umrah, aku ihram dengannya. Untuk siapa? Untuk ibu saya namanya ini. Ya, jadi sebut namanya ketika pasang niat. Labbaik Allahumma umrata li siapa? Itu caranya kalau mengumrahkan orang. Dia dapat pahala, kita tidak berkurang pahalanya. Jadi tidak kurang pahala kita, walaupun kita ihramkan ibu kita, bapak kita, atau siapapun yang kita ihramkan. Atau mungkin ada orang yang pernah menolong kita dulu, dia sering kasih kita uang, meninggal dunia, kita ingat di sana, umrahkan dia sebagai hadiahnya. Jelas? Tapi ingat pasang niatnya, nawaitul umrata wa haramtu biha li siapa? Li Papu Imet, li Amak Klendek, li Papu Camplung umpamanya kan, li Papu Ahmad, sebut namanya. Lakukan seperti yang tadi, biasa umrah. Biasa dia dapat pahala, kita dapat pahala. Itu setelah kita selesai umrah. Singkat cerita, tibalah saatnya kita akan menunaikan ibadah haji. Masuklah tanggal 8 bulan Zulhijjah. Nanti malam dikasih pengumuman, Bapak Ibu sekalian, nanti malam kita akan berangkat ke Padang Arafah.
ya, kata panitia atau dikasih tahu sama teman-teman, lalu ke malam berangkat ke Arafah. Oh begitu ya, sore-sore siap-siap sudah sebelum maghrib mandi. Mandi apa? Mandi sunat ihram. Nawaitu ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Aku berniat mandi sunat ihram lillahi ta'ala. Tetap kayak tadi, bersihkan kuku, bersihkan gigi, semua bersih-bersih dulu. Nah, pakai haruman di badan, jangan di kain ihram. Kemudian setelah itu pasang pakaian ihram. Pasang pakaian ihram kayak tadi, tidak usah di apa namanya, di intibatnya. Jadi cukup begini saja, karena kita tidak akan sa'i, kita tidak akan tawaf lagi. Begini saja, begini, okay? Nah begini, tidak usah digini-ginikan lagi ya. Nanti kalau mau tawaf baru seperti itu. Kalau tawaf dan sa'i. Kalau tawaf saja tidak sa'i, tidak juga begini ya. Jadi dilakukan intibat itu hanya ketika tawaf akan langsung sa'i. Jadi kalau tidak sa'i, tawaf biasa begini saja. Pergi sholat begini saja. Oke? Nah, sekarang sudah kita pasang, kemudian kita tidak pakai songkok ya. Nah, kalau pakai songkok juga boleh sholat sunatnya, tapi nanti takut lupa. Sholat sunat tawaf, sholat sunat ihram. Selesai sholat ihram, di mana kita pasang niat? Bis sudah nunggu di depan hotel, depan pondok bahasa Arabnya pondok hotel bahasa kita kan. Nah, pondok hotel ya. Nah, jadi kalau sudah habis nunggu di depan pondok kita, di depan hotel kita, maka kita siapkan tas jinjingan itu, isi dengan kain ihram satu. Jangan tahu-tahu, siapa tahu ada kotor nanti. Pakaian untuk ganti, pakaian apa namanya, pakaian biasa, apa pakai celana atau pakai sarung untuk ganti pakaian ya. Boleh bawa congkok yang begini, boleh yang hitam, boleh, terserah Bapak-Bapak sekalian. Siapkan pakaian untuk ganti nanti. Begitu sudah siap, tas sudah siap, uang jangan dibawa semua, titip uang, nanti hilang nanti. Titip di petugas khusus tempat kita titip uang. Jangan bawa ke Arafah, jangan bawa ke Mina, takut nanti hilang ya. Nanti supaya jangan pikirannya belanja di sana nanti ya. Cukup sekedar untuk beli es, untuk beli snack, hapus amletan, cukup bawa sedikit saja, tidak usah bawa uang banyak-banyak ya. Bawa uang sedikit saja, secukupnya, jangan banyak-banyak, supaya jangan kepikiran belanja di Arafah atau di Mina. Sudah berangkat, begitu keluar dari pintu, di sanalah kita pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh bersama-sama, boleh ada yang pakai hadi nurutan, boleh. Mau enaknya bagaimana ya? Ada yang duluan diikuti, boleh. Sama-sama juga boleh. Tidak ada masalah ya. Jangan dipermasalahkan, karena di Mekah bersama-sama juga. Kalau pakai loudspeakernya di Medina sama-sama. Sudah berdoa, baca selawat, jalan kendaraannya, di atas kendaraan baca juga talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya mau nangis kalau ingat ya. Betapa nikmatnya kita pergi hilang semua yang di rumah. Enggak kepikiran anak, enggak kepikiran cucu,
gaji tidak kepikiran, saking nikmatnya kita ibadah haji. Nanti Bapak Ibu rasakan nikmatnya luar biasa ketika kita sama-sama semua pakaian putih, ya, sampai di Arafah, turun dari bis, masuk kemana? Masuk ke kemah. Untuk apa? Untuk beristirahat. Kalau belum sholat isya lah di sana. Kalau sholat isya setelah selesai berangkat, di sana istirahat. Jangan lupa di tempat itu gunakan untuk sholat tahajud. Mana-mana 2 rakaat, jangan sampai ketinggalan. Sholat malamnya, walaupun hanya 2 rakaat. Sholat witrinya jangan lupa. Bangunnya usahakan sebelum subuh. Bila perlu mandi sebelum subuh bagi yang sehat supaya tambah sehat. Karena mandi pagi itu kata orang ahli kesehatan menambah imun, menambah daya tahan tubuh. Alhamdulillah saya praktikkan Bapak Ibu sekalian. Setelah saya dapat ilmunya, saya selalu mandi sebelum subuh. Alhamdulillah ternyata betul. Pertama kita senang, kedua kita sehat, senang kita. Makanya waktu saya SD dulu saya diajak nyanyi 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6 menjadi 7. Siapa yang rajin lekas mendapat, siapa yang malas tertinggal jauh. Sungguh senang, amat senang. Bangun pagi-pagi amat senang. Ternyata bangun pagi-pagi betul amat senang. Siapa yang bangun pagi-pagi masih gelap-gelap, dia siap-siap untuk sholat subuh, nanti di akhirat akan diterangkan waktu dia mau lewat siratal mustaqim. Berlatihlah di sana. Kalau sudah terbiasa di sana, nanti pulangnya seperti itu. Tandanya orang mabrur. Bangun sebelum subuh, mandi sholat sunat sebelum subuh, supaya dapat menjawab azan subuh dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah berwudu. Begitu dengar orang azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, umpamanya ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah di sana kita menjawab azan seperti itu sampai di rumah dan terbiasa, sehingga setiap orang azan kita dapat ampunan Allah. Oke? Nah, sudah kita sholat subuh, belum mengerjakan haji lagi, sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, wirid, jangan kemana-mana, mau jalan-jalan jangan. Wirid, bisa zikir, bisa baca Quran sampai terbit matahari. Begitu terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, baru berdoa alhamdulillah. Bahasa Indonesianya, segala puji bagi Allah yang telah menerbitkan matahari di tempat terbitnya. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada hamba untuk hari ini, dan lindungilah hamba daripada kejelekan yang terjadi pada hari ini. Seandainya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita dihindari oleh Allah. Selesai sholat subuh, setelah selesai sholat isyraq, boleh Bapak Ibu sekalian cari kopi, cari minum, sarapan pagi, ya. Boleh sarapan pagi, ambil nasi kotak atau apa. Selesai sarapan pagi, berwudu lagi, sholat duha. Sholat duha. Selesai sholat duha, baca Quran atau zikir sedikit, istirahat. Jangan meleng terus, istirahat. Nah, karena tadi malam begadang, istirahat. Istirahat. Kira-kira 1 jam atau 2 jam. Jam 11 paling lambat sudah bangun, mandi sunat, mandi sunat wukuf, mandi sunat wukuf kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, cukup tadi di sapu saja,
dengan air. Dengan niat, aku berniat mandi sunat wukuf. Setiap pekerjaan itu disunatkan mandi kalau memungkinkan. Sunat mandi wukuf. Karena belum banyak orang wukuf ini. Sunat mandi setelah azan zuhur, di sanalah waktunya orang wukuf. Bagi yang sakit di rumah sakit, maka setelah zuhur dibawa hadiah ke Arafah. Yang tua-tua jangan keluar-keluar, diam saja di kamar. Keluar, datang sekedar sampai di sana 5-10 menit dibawa lagi ke rumah sakit, sah. Walaupun hanya 5 menit dibawa ke Arafah sudah sah. Cukup dia baca istighfar dengan baca Fatihah, dibawa lagi ke rumah sakit, sudah sah hajinya. Bagi yang tua, bagi yang sakit. Jangan marah Bapak Ibu sekalian yang tua-tua besok. Begitu sudah dibawa zuhur, bawa pulang lagi, jangan marah. Karena kita kurang sehat. Tapi kita sudah sah, haji kita sudah sah. Karena kita sakit. Bagi yang sehat, manfaatkanlah itu waktu yang paling bagus untuk berdoa. Baca Quran, istighfar jangan lupa, baca Yasin, surat Ikhlas, mana-mana 100 minimal ya. Tasbih, selawat banyak-banyak. Jangan makan dulu ya. Selesai sholat, wirid saja baca sampai dengan waktu asar. Atau menjelang asar boleh makan siang. Bagi lalu sholat asar bagi yang tidak jamak sholat. Karena memang dari dulu tetap terjadi perselisihan. Kalau pemerintah memang menganjurkan ke jamak kasar, tapi saya dulu tidak mau jamak kasar karena saya datang dari Mekah, alasan saya. Tapi saya baca di kitab ini karangan Syekh Habib Zain bin Smith, ini boleh katanya beliau sholat jamak kasar, alasannya lin nusuk, karena kita sibuk ibadah, ada alasannya. Tetapi kalau tiang pakai sholat biasa saja, karena memang waktu itu teman-teman tiang sama-sama paham tiang dengan tuanggul-tuanggul tua itu ya. Sekarang kebanyakan jamak kasar, ada alasannya, boleh, jangan sampai kelahi ya, jangan sampai kelahi. Silahkan mau yang jamak kasar boleh, yang tidak juga boleh. Alasannya sudah sama ada. Yang jamak kasar alasannya lin nusuk, yang tidak jamak kasar alasannya karena memang belum cukup 100 kilo. Mekah sampai Arafah hanya 7 kilo. Tapi jangan kelahi, jangan sekali-kali berdebat ya, jangan berdebat. Kalau enggak ya sudah enggak. Kalau mau saudara sendiri, jangan berdebat. Karena di sana bukan wala jidala fil haji. Karena sudah pasang pakaian ihram. Sudah kita wukuf. Ini rukun umrah yang kedua. Ihram, rukun haji yang kedua. Ihram, wukuf. Wukufnya berapa lama? Sampai dengan 1 jam boleh. Ya afdalnya sampai terbenam matahari. Selesai sholat maghrib, Bapak Ibu sekarang diberangkatkan menuju ke Muzdalifah. Alangkah bagusnya kalau berangkatnya ba'da isya. Tapi kadang-kadang namanya panitia, kadang-kadang supirnya tidak pernah ngaji, ambil enaknya saja. Ayo berangkat. Belum maghrib sudah berangkat. Karena yang mereka kejar apa namanya? Istilahnya bukan kejar muatan ya. Sekian kali pikirnya cuma uang mereka. Walaupun semuanya pakai pakaian ihram, tapi mereka pikirannya cuma uang, mau cepat-cepat saja. Kalau bisa kita berangkat ba'da maghrib paling cepat. Salat maghrib dulu baru berangkat. Di sana disuruh kita jamak kasar, tetapi lebih bagus tidak usah jamak kasar. Tapi kalau mau jamak kasar juga boleh, bagi alasannya dinusuk, jangan kelahi. Nah, tapi kalau dia menganjurkan tidak usah, itu afdal. Salat maghrib saja baru berangkat. Berangkat kemana? Berangkat ke Muzdalifah. Tidak jauh, sekitar 4 kilo. Kalau kita jalan kaki, iya juga tidak lama ya, paling 1 jam. Tapi karena kendaraannya rame, orang jalan rame, kadang-kadang lebih cepat kita jalan kaki ketimbang naik kendaraan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jalur. Waktu saya berhaji dulu, tumben katanya orang-orang yang sering haji, pada waktu tidak ada macet. Tapi tidak ada macet juga, tapi tidak macet seperti yang mula.
bisa jalan keran tet begitu. Jadi kendaraannya tidak begitu, bukan begitu, tet begitu cara kendaraannya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian usahakan jangan pisah dari rombongan. Naik kendaraan, nanti hilang nanti ya. Kecuali yang sehat-sehat, ada temannya jalan, boleh. Kalau tidak sehat, tidak pernah jalan, jangan coba-coba paksa diri mau jalan. Wah, diajak lambat, yang olahraga, salah lain daun kan? Nah. Jangan paksa diri, jangan nekat, ya. Naik sudah sama teman, biar sehat, biar tidak kepusat nanti ya. Sampai di Muzdalifah kita turun. Untuk apa? Dua pekerjaan kita di Muzdalifah. Pertama, turun untuk mabit. Namanya mabit itu harus lewat tengah malam, setengah malam. Tidak boleh kita keluar dari Muzdalifah sebelum lewat tengah malam, walaupun hanya lewatnya setengah jam. Sekalian kalau belum sholat isya, sholat sunat, sholat isya, lalu kita pungut batu. Pungut batu. Ambil berapa batu? 10 saja. 7 yang wajib, 3 cadangan. Cukup 10 saja. Yang sebesar ini ibu jari. Atau langkomak, marak lekong, ya. Jadi sebesar itu. Jangan yang besar-besar. Jangan terlalu kecil, tidak kelihatan kalau terlalu kecil. Usahakan sebesar ibu jari kita. Cukup pungut 10. Kalau sudah pungut, bersihkan, cuci, masukkan ke tas. Kenapa dicuci? Karena kita gunakan untuk ibadah. Barang yang kita pakai harus yang bersih. Cuci batunya, masukkan ke tas, bawa yang 10 ini. Kemana? Nanti untuk melontar Jumratul Aqabah di Mina. Singkat cerita, sudah lewat tengah malam. Boleh kita ngobrol? Boleh, tetapi usahakan seperlunya saja. Jangan cerita-cerita yang lain-lain. Tidak usah cerita-cerita dulu. Nah, jangan kisah di Lombok, tidak usah cerita. Cukup mana yang perlu saja kita bicara. Lebih baik gunakan untuk berzikir, baca tasbih, baca selawat. Jangan banyak-banyak kita ngomong. Dan Bapak Ibu sekalian, saya pesankan, jangan ikut-ikutan rebutan sedekah. Jangan ikut-ikutan rebut sedekah, nanti sampai di rumah ketagihan. Di sana orang sedekah itu tidak tanggung-tanggung. Satu kontainer 10 meter itu, mobilnya itu penuh dengan sedekah. Ada selimut, ada roti, ada minuman, semua dilempar saja begitu. Jangan ikut-ikutan, kita sudah punya bekal. Tidak usah ikut-ikut rebutan sedekah. Ingat saya waktu itu dipesan sama teman dan guru Hasbullah. Ustaz katanya, jadi milih-miluan katanya. Memang ketagihan datang balik katanya kan. Jadi jangan ikut-ikutan. Nanti pulangnya biasa minta-minta. Jadi jangan minta-minta sampai di Mekah. Jadi ingat guru saya dulu pesan, guru Pak Sir, lebih baik begitu daripada begitu. Kata, jangan sampai kamu begitu. Begini saja. Walaupun udah ada. Artinya apa? Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan sampai Mekah masih minta. Kita ke sana untuk beribadah, untuk bersedekah, bukan untuk sedekah. Walaupun orang dibagikan, tidak usah. Kita sudah punya air, sudah punya minuman, jangan pingin kecuali oleh jatah kita dari rombongan. Itu yang diambil. Jangan minta-minta ikut sama orang-orang yang tidak bawa apa-apa. Biarkanlah itu bagian orang-orang yang tidak punya makanan. Sudah selesai di Muzdalifah, bawa batunya berangkat ke Mina. Sampai di Mina, singkat cerita, begitu sampai di Mina, kalau memungkinkan melontar langsung yang 7 itu. Sudah masuk tanggal 10 bulan Zulhijjah. Tetapi biasanya kita tidak dikasih jemaah Indonesia. Karena apa? Kita kecil-kecil, nanti diinjak sama yang besar-besar, nanti kecelakaan, susah. Balik saja ke kemah, istirahat, nunggu waktu subuh. Sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh seperti tadi, wirid sampai terbit matahari. Sholat isyraq. Selesai sholat isyraq, berdoa, sarapan pagi. Nah, di sana orang tidak ada yang perhatikan sholat Idul Adha. Bapak Ibu jangan lupa sholat Idul Adha sendiri. Hampir separuh jemaah haji tidak ada yang sholat Idul Adha, saya lihat.
Padahal disunatkan. Sholat sunat Idul Adha sendiri, tidak berjamaah, tidak pakai khutbah. Siapa yang mengkhutbahkan sendiri? Jadi begitu hadap Ka'bah, hadap Arab kiblah, langsung usalli sunnatal Idul Adha raka'ataini lillahi. Sendiri saja. Allah Akbar. Allah. Setelah salam, khutbahnya ganti dengan baca Quran. Baca Quran atau zikir. Jelas? Nah, kalau mau ngorban silahkan ngorban, pergi ke tempat orang ngorban. Kalau enggak ya diam, nggak usah kemana-mana. Boleh kita keluar, boleh. Jangan pergi melontar, Bapak Ibu jemaah Indonesia. Waktu itu waktu fadilah yang sangat bagus, abdal untuk melontar pada waktu duha. Tetapi sangat zihamah, sangat padat. Waktu saya itu sekitar berapa ya, lebih 60 mati seketika, diinjak. Banyak sekali saya jumpai ini kain apa namanya, kain ihram di bawah. Apakah ada orang kenjal? Sekarang saya ingat, kalau sudah pulang masih ingat jering saya ya. Jadi mungkin ada orangnya. Waktu itu karena ada yang usil, karena dia marah, dia dorong orang, hanya jatuh begitu, hanya korban. Pada saat itu saya punya teman, bapak saya di sana masih paman di Mekah. Dia pesan langsung telepon, "Nak," katanya, "jangan kamu melontar sekarang, ini zihamah," katanya. "Oh ya sudah Pak, kan kamu tidur saja dulu, nanti pada zuhur." Nah, karena jadwalnya Asia Tenggara itu melontarnya pada zuhur, ikut saja, nggak usah pagah ya. Walaupun dia kuat, tidak tahu bahaya, karena itu bukan jadwal kita. Jamaah Asia Tenggara melontarnya ba'da zuhur. Nanti sudah selesai sholat zuhur, berangkat pergi melontar. Istirahat saja dulu, kalau ngantuk tidur, biar seger nanti. Nah, setelah bangun sholat zuhur, makan dulu, jangan tak makan dulu baru berangkat melontar. Bagaimana cara melontar? Nah, ini yang perlu lagi. Sudah kita bawa batu tadi 10 ya. 10 bawa. Wajibnya 7. Berangkat kita. Masih kita baca talbiyah. Walaupun tadi sudah sholat Idul Adha. Boleh. Begitu sudah labbaik Allahumma labbaik. Nah, boleh baca talbiyah juga boleh, baca takbir sudah boleh, karena dua-duanya sudah punya boleh takbir juga, Allahu Akbar boleh juga, karena kita sudah wukuf di Arafah. Mau baca talbiyah habis sana, begitu melontar habislah waktu orang baca talbiyah. Begitu melontar, singkat cerita sampailah kita sana. Di sini ada jumrah ula, wusta, aqobah. Kita diarahkan datang di sini 4 tingkat itu tempatnya melontar, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah penuh, nanti petugas sana mengarahkan kita. Kadang-kadang kita di lantai 2-nya, kadang-kadang di lantai 2 padat, lantai pertama padat, kita diarahkan di lantai 3. Jangan ngelawan. Memang yang paling afdal di bawah melontarnya, tetapi zihamah, bahaya juga, padat sekali. Daripada bahaya, jangan paksa diri. Tak apa-apa di lantai 2, 3, karena untuk keselamatan kita. Okay? Afdalnya memang di bawah, tapi karena sekali lagi situasi dan kondisi yang membuat kita tidak bisa, jangan paksakan. Lantai 2, 3. Nah, dari sini kita naik, sana masuk. Di sini jumlah ula, tidak usah dilontar. Oh, kira-kira jaraknya 10 meter. Jumlah wusta, jalan. Di sinilah dia jumlah aqobah. Di sana Mekah. Di sana Mekah, selatan Mekah. Sunnat kita melontar menghadap ke Ka'bah. Ambil batunya, bismillah, Allahu Akbar. Ini hanya melontar. Kalau tidak boleh begini, tak boleh juga begitu. Tak boleh begitu. Jadi harus tangannya naik. Bagaimana kalau dia sakit? Bantu pakai tangan sebelah. Yang perlu harus dari atas ke ini, namanya melontar. Kalau ini namanya nyaut. Ini namanya ngokeh. Ini namanya bercempe ya. Ini melontar dari atas ke bawah. Nah, ini melentong ngarannya. Nah, melontar dari atas.
Jelas? Jadi melontar di atas. Yakin 7 itu masuk. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allah. Ternyata aneh. Piro tamu baru nih. Belum 4. Anggap 3. Bismillah. Yakin 7 masuk. Kalau kurang yakin ambil lagi. Itu makanya saya suruh siapkan 10 batu. Supaya 7 itu yakin masuk. Jangan pakai sandal. Orang baru pakai sandal cimbait. Makanya disuruh siapkan 10 supaya jangan pakai yang lain. Ada lagi yang orang-orang Batak mungkin tidak pernah ngaji. Dia pakai apa nih? Dimasukkan batunya pakai botol itu. Setan katanya, Allah Akbar. Sampai dia setan melontar setan katanya kan. Batunya dimasukkan. Jangan ikut-ikutan ya. Jadi cukup kita satu persatu. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ada doanya. Nanti ada bagian tugas mengajarkan doanya. Sudah selesai, sudah kita melontar, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pilihannya 2. Mau bercukur atau mau pergi pulang ke Mekah. Biasanya kita jemaah Lombok yang tumben haji jangan ikut-ikutan ke Mekah kalau tidak pernah ke Mekah. Balik saja ke pondok, ke kemah. Bapak Ibu sekalian, cukur namanya tahallul awal. Cukur setelah melontar jumlah Aqabah itu namanya tahallul awal. Sunnat kita berdigol. Tadi kan hanya gunting saja ya. Waktu di Mekah, waktu kita umrah itu. Sekarang bagi laki-laki kalau bisa langsung gundul bersih, tandanya sudah selesai pekerjaan kita. Tahallul awal. Berarti tinggal satu yang tidak boleh. Satu yang apa itu? Tidak boleh bagi suami istri untuk sama-sama dengan istrinya. Tidak boleh melakukan akad nikah baik sebagai wali atau akad nikah atau sebagai saksi nikah. Tidak boleh melakukan nikah. Atau bercumbu rayu, melamar tidak boleh. Itu tidak boleh itu karena belum selesai tahallul sani. Nah, sudah kita cukur berarti buka pakaian, sudah bebas kita. Tanggal 10 sudah bebas. Masuklah malam tanggal 11. Wajib kita mabit lagi di Mina. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa bagi yang kemahnya di luar Mina, maka dia dianjurkan pergi masuk ke Mina sebentar setelah lewat tengah malam. Mana-mana tamu di wilayah Mina, diam sebentar sekedar baca Fatihah atau apa, pulang lagi ke tidur ke kemah. Bagi yang di luar Mina, ini namanya ikhtiyat. Hanya untuk kehati-hatian. Tetapi seandainya tidak begitu juga boleh, karena ibadah orang bersab. Ini sudah kemah, sabnya nyambung sampai luar. Jadi ada yang mengatakan tidak perlu kita ke sana, boleh, jangan kelahi. Ada yang mengatakan harus kita mengabit ke dalam, boleh. Yang mengatakan tidak juga boleh. Ada alasannya masing-masing. Jangan sampai kelahi dengan hal-hal yang kecil itu. Jelas? Nah, sudah. Berarti kalau kita malam berarti besok kita lontar tanggal 11. Singkat cerita. Sekarang sudah malam tanggal 11. Pulang kita tidur, tidak ada pekerjaan. Tinggal kita mengatur diri kita sendiri. Kalau tidak rajin-rajin kita atur diri kita sendiri, maka kita akan tidur saja, ya. Maka kita gunakan untuk baca Quran di sana. Bila perlu banyak-banyak baca Quran, baca surah Ikhlas, banyak berzikir. Sampai pagi, sholat subuh, sholat duha. Nanti Bapak Ibu sekalian, kita sering diajak untuk melontar belum siap. Mulai tanggal 11, 12 itu waktu melontarnya dari zuhur sampai asar. Jelas? Kalau tanggal 10 itu dari tengah malam tanggal 10 sampai maghrib. Kalau tanggal 10
tengah malam sampai maghrib. Kalau jumrah tanggal 11, 12, 13 itu harus waktu zuhur, sekalipun kita belum sholat zuhur. Mazhab kita, mazhab Syafi'i seperti itu. Tetapi sekarang di Mekah ada pendapat baru, boleh kita melontar sebelum zuhur. Apa alasannya? Zihamah, lagi-lagi zihamah, karena padat katanya. Melontar saja duluan. Tetapi di tempat melontar itu ya, di Jamarat namanya, di Jamarat itu tidak mau dibunyikan loudspeakernya, karena tandanya orang mulai melontar itu dibunyikan loudspeakernya, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus berulang-ulang. Biasanya di sana dilanjutkan dengan selawat. Selesai takbir, selawat. Tandanya waktu melontar jumrah. Berapa kita lontar tanggal 11 itu? Sekalipun belum sholat zuhur, yang perlu sudah masuk waktu zuhur, sudah waktunya melontar jumrah. Di sana kita paginya itu siapkan batu berapa? 3 kali 7 berapa? 20 siapkan arak-arak selai atau lebih ya. Siapa tahu nanti ada yang nyasar, yang tidak sampai lubang. Pungut batu selai atau lebih, cuci, masukkan tas. Nah, begitu kita melontar. Sekarang yang kita lontar 3 jumrah ya. Nah, sampai sana sudah, anggaplah kita nyampe di Jamarat. Ini jumlah ula, lontar dari sini menghadap kiblat. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, sampai selesai 7, lanjutkan perjalanan. Nah, jumlah wusto, setengah dan wusto bahasa Arab, wusto tengah. Bismillah, Allahu Akbar, yakin 7 sampai. Sudah 7 sampai, pindah lagi. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Udah 7. Kalau tidak yakin, ambil lagi. Makanya kita punya persiapan batu. Harus yakin 7 masuk. Bagi yang sehat. Bagi yang tidak sehat, ada keluarganya, boleh nyuruh keluarganya. Ada batur teman, punya ibu-ibu, ada temannya sehat. Saya tidak kuat ikut melontar sekarang. Mungkin kan? Nah, kalau nyuruh orang, kasih batunya, jangan nyuruh-nyuruh saja ya. Nih batu, lontarkan saya, kasih selawat. Masa nyuruh-nyuruh saja kan? Nah, nih ada lontaran sekali jureton, minta tolong lontarkan saya, kasih batunya ya, kasih uangnya, jadi upah dengan masa disuruh saja. Orang berat kan? Nah, kasih selawat mana-mana 10 real ke berapa? Kita kan enak-enak tidur kan? Nah, bagaimana kalau tidak melontar? Kalau bebek sekit ya, kambing satu kalau tidak melontar. Sudah nyuruh orang, bagaimana caranya melontarkan orang lain, membantu orang lain. Setelah kita selesai dulu, Bismillahirrahmanirrahim untuk kita. Begitu selesai 7, nah, baru kita lontarkan orang lain. Siapa namanya ya? Nah, jadi kita dulu selesai, baru lontarkan orang lain. Tidak boleh melontarkan orang lain sebelum kita selesai. Jelas? Nah. Ya, niatkan saja. Saya lontarkan, kan tadi kalau kita kan, sekarang saya benar melontarkan untuk siapa? Si Ahmad. Atau lontarkan untuk istri saya Aminah. Waktu pertama kali saja saya berniat melontarkan untuk istri saya. Umpamanya istrinya 4 sambil lontaran sebut arah. Sebut arahnya, disebut namanya ya. Istri yang mana? Aminah, Aisyah, Khadijah umpamanya kan. Nah, sebut namanya. Ya, oke. Nah, sudah. Pokoknya 2 dibawa, tapi tidak mau diajak ikut, nanti diinjak orang, boleh.
boleh kita melontarkan 2-3 orang boleh. Tetapi nanti harus selesai kita dulu. Tak boleh sekalian, harus satu persatu. Selesai dulu baru. Oke? Dah ketiganya lontar pulang. Masuklah kita sembahyang zuhur, sembahyang asar di pondok, di kemah ya. Kemah. Wajib kita nanti malam lagi nginep malam ke tanggal 12 mabit di Mina. Tanggal 12 itu lupa saya, ini sudah selesai ini ya. Tanggal 12 wajib nginap mabit di Mina. Nah, sampai besok pagi sholat subuh seperti yang tadi. Begitu zuhur, sebelum zuhur boleh berangkat. Karena biasanya kita disuruh berangkat sebelum zuhur katanya. Zuhur melontar 3 jumrah lagi ya. Paginya siapkan batu. Kalau nyuruh orang, kasih dia batu, kasih dia uang. Jangan nyuruh-nyuruh saja ya, selawatan supaya senang. Nah, nanti kalau dikasih uang kurang senang. Nah, kasih selawat. Walaupun dia kaya, senang juga dikasih uang kan. Wah, dia kepengen. Nah, ini sebagai tanda syukur saya. Setelah dia mau pakai sedekah boleh. Terima saja. Kalau dikasih uang terima. Nanti pakai sedekah. Jangan ditolak rezekinya orang, hajatnya orang, kecewa dia ya. Wah, ini lontarnya kasih 10 real. Terima saja. Nanti pakai sedekah ya. Padahal pakai. Nah, sudah itu Ibu sekalian, melontar selesai pulang. Sudah berapa? Tanggal 12. Tanggal 12 ini maka kita boleh pulang. Kemana? Pulang ke Makkah. Biasanya panitia haji mengajak kita untuk pulang. Pulang tanggal 12 itu namanya nafar awal. Pulanglah dia. Kalau tidak pulang, kalau sudah terbenam matahari, pulang tidak boleh. Pulangnya jangan sampai terbenam matahari. Oke? Nah, kalau terbenam matahari wajib nginep, wajib melontar. Kalau pulangnya tanggal 13 itu namanya nafar sani. Pulang tanggal 12 namanya nafar awal. Tapi kalau ditanya nanti di Mekah, Bapak Ibu mau nafar awal, nafar sani, pilih nafar sani karena kita tumben pergi haji supaya sempurna. Nah, karena panitia selalu bega-bega nih, makannya itu sehari itu kan, yang untung panitia yang di Mina selalu kita di nafar awal semua, tapi usahakan nih kita bertahan saja. Itu pun besok kita dipaksa-paksa. Pak, pokoknya besok kalau mau nafar sani besok pagi kita pulang. Ya sudah bilang. Tapi nanti keluarnya umpamanya jam 10 melontar, jangan mau. Keluar sudah di pondok, keluar tunggu waktu zuhur dulu baru melontar supaya sah. Ya. Karena melontar harus waktu zuhur baru pulang ke Mekah. Untuk apa? Pulang ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tidak wajib niat. Kenapa? Karena sudah kita niat haji. Langsung bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Tawaf. Tujuh kayak tadi ya. Tawaf, selesai tawaf, sholat sunat tawaf, berdoa, minum air zam-zam. Kemudian setelah itu baru kita apa? Kita sa'i untuk haji, sa'i haji ya. Setelah selesai sa'i, karena tadi tidak cukur, maka di sana cukur sampai digol. Kalau tadi sudah cukur, tidak usah cukur lagi. Selesailah kita sudah haji dan umrah. Tetapi wajib bayar dan karena kita melakukan haji tamattu itu. Yang kedua, haji tamattu itu cukurnya nanti di apa namanya? Di Mina, berdigol Mina karena sudah apa namanya? Karena sudah selesai haji dan umrah. Bagi yang ibadahnya haji ifrad, dia gundulnya nanti setelah selesai umrah.
Jadi ada dua selesai dulu, ya, baru kita bersih berdigol. Nikmatnya luar biasa. Apa doanya berdigol? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku dan berikanlah aku pahala ganjaran ibadah sebanyak bilangan rambutku yang dicukur. Doanya ketika sudah selesai, ketika waktu waktu dicukur itu cepat sekali, tidak sampai 5 menit selesai, cepat kecukur, bagus sekali pisaunya bagus, ya, tidak usah ipuh-ipuh, ya, langsung cukur. Bagi ibu-ibu jangan ikut cukur, ya. Apapun tidak boleh dicukur, nanti di rumah dicukur, ya. Sudah selesailah, kita sudah ibadah haji dan umrah. Tinggal kita mau pulang karena kita sudah di Madinah. Tinggal di sanalah Bapak Ibu sekalian mau belanja silahkan, boleh. Mau oleh-oleh, boleh. Beli apa? Saya pesan lagi, ketika belanja Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu suka nawar. Ini beragak lalu, oke? Nah, jangan terlalu nawar. Kenapa? Karena lebih itu adalah sedekah yang paling bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di Makkah nanti tidak terlalu banyak nawar, nanti kalau naik Kidomo kadang-kadang saya kasih uangnya, ikhlas kita, karena itu cuma sedekah hafi, sedekah yang paling besar pahalanya. Terbiasa kita kalau di Makkah suka bersedekah, insya Allah sampai pulang nanti suka bersedekah. Di Makkah suka tahajud, sampai pulang nanti biasa tahajud, sehingga kelihatan mabrur haji kita, mabrur, kelihatannya mabrur, tambah bagus kita ketika kita sudah pulang. Dan kalau memang betul seperti tadi kita melaksanakan ibadah haji, insya Allah seminggu 2 minggu masih bersih perasaan kita, kayak orang baru selesai mandi saja rasanya. Kita jalan-jalan kayak kamu senyum saja, mau senyum, bersih perasaan kita. Dan orang-orang tahu, walaupun tidak usah pakai songkok haji, pakai songkok hitam, pasti orang bilang, Pak Haji, salam dulu, katanya orang. Dari mana dia lihat? Aura kita kelihatan, tandanya mabrur. Kalau tadi kita sempurna kita kerjakan, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian memperoleh haji yang mabrur. Nah, inilah secara singkat kita praktik tentang ibadah haji dan umrah. Itu tadi haji tamat tuh. Kalau haji ifrad, haji duluan baru umrah. Oke, silahkan kada mau tanya boleh. Silahkan. Karena banyak memang mau dijaga, silahkan. Dan Tiga pertanyaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon penjelasan mengenai nanti di sana apakah ada yang koordinir untuk pembelajaran yang untuk bagaimana supaya jamnya itu betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan di sini tentang kerikil untuk melontar. Ada anjuran bahwa kerikil untuk melontar itu diambil sekaligus di Muzdalifah sebanyak yang kita butuhkan. Ya, misalnya kalau kita nafar awal, berarti yang kita butuhkan 49 butir kerikil dan Beli 1-2 kali kalau sudah salah. Nah, mana yang saya tanyakan tuh mana yang lebih afdol, seperti sarannya Ustaz tadi, di Muzdalifah kita ambil 10 kerikil saja sekedar untuk melontar Jumratul Aqabah, kemudian nanti untuk melontar pada tanggal 11, 12 itu kita ambil di Mina. Itu pertanyaan saya. Ya. Mana Afdal. lebih afdol kita ambil
ambil sekaligus di Musdalifah, atau kita ambil sebanyak yang kita butuhkan untuk melontar Jumratul Aqabah saja. Kemudian yang kedua sebelumnya boleh. Nggih. Ayo supaya pas. Yang kedua bagi perempuan yang sudah menyelesaikan Jumratul Aqabah. Kalau laki-laki tadi langsung dia bedogel kan selesai Jumratul Aqabah. Kalau perempuannya melakukan tahlul awal juga atau bagaimana? Makasih Ustaz Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan beda mazhab kadang. Jadi di sana itu ada yang sholat tapi kelihatan tangan, kaki tapi berpakaian sopan. Misalnya dalam keadaan darurat apa boleh kita mengikuti mazhab lain? Oh, betul. Itu aja. Gini. Oh, enggak, sila. Sila biar desa puas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai dan seluruh jamaah calon haji yang dihormati. Sebenarnya pertanyaannya tadi kaitan dengan teknis yang sederhana, Pak Ustadz Haji. Ketika kita bersama suami atau suami istri, kebetulan regu kami itu isinya suami istri 4 pasang. Kemudian Pak Tua yang tidak, alhamdulillah sudah sesuai dengan arahan. Oh ya. Teknis ketika tawaf suami istri itu seperti apa? Ya. Mungkin bisa dipraktekkan, digandeng. Takutnya saya ditinggal sama suami Pak. Ya, betul. Kemudian takutnya kan batal atau apa seperti apa karena sudah batal dulu. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang tawaf, kemudian masuk waktu sholat. Tadi Pak Kiai bilang segeralah kita mencari saf. Itu kan berbeda ya saf antara laki-laki dan perempuan. Itu mungkin yang sederhana sekali kita ditanyakan, tetapi nanti sangat penting dalam pelaksanaannya, insya Allah untuk pasangan suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kasih tanda pertanyaannya tadi. Alhamdulillah, kita mulai dari ibu yang pertama tadi, Bapak, tentang dam, ya. Dam itu sudah ada koordinatornya. Bapak Ibu nyerahkan, ada koordinatornya, dan mungkin saja besok Bapak Ibu akan diajak menyaksikan korban Bapak. Ya, biasanya tergantung kloternya nanti. Kadang-kadang diajak. Kenapa? Karena korban itu harus disebut siapa namanya yang berkorban. Ada buat siapa? Ini korban buat siapa? Termasuk korban setiap kita juga harus disebutkan siapa yang diperuntukkan korban. Termasuk juga bayar dam. Allah mutaqabbal min siapa? Biasanya orang-orang sana itu nyembelih itu foto doa saya sebut. Maunya ada Sudiarto, Sunat, ada di tok. Ujungnya saja disebut. Tapi sah. Jadi sebutkan namanya nanti di sana. Insya Allah ada koordinatornya nanti yang kumpulkan, ada bank dam khusus nanti dikorbankan di sana. Yang jelas kita harus yakin korban kita sudah disembelihkan dengan baik dan disalurkan dengan baik. Itu satu, okay? Kemudian yang kedua tentang kerikil. Memungut kerikil itu memang afdalnya di Musdalifah.
Muzdalifah. Tetapi kalau memang kadang-kadang kalau berat kita bawa atau bukuh, boleh kita pungut di Mina. Yang penting yang satu itu dulu dipungut di Muzdalifah untuk melontar Jumratul Aqabah supaya tidak berat nanti, ya. Nah, tapi kalau mau pungut di Muzdalifah cuci semuanya, masukkan sekali-kali boleh. Bagus, itu lebih bagus lagi. Nah, karena memang di Muzdalifah itu tempat banyak kerikil dan memang tempat orang pungut kerikil. Gitu Bu, ya. Nah, kemudian yang bagi perempuan, yang laki tadi bercukur, perempuan cukup dengan seujung rambut, tidak usah digol, tidak usah kepingin kayak laki-laki, ya. Kalau sudah sedikit, sudah mandi pakai sampo, sudah sama rasanya dengan yang digol. Nah, jadi kalau sudah cukur sedikit, mandi pakai sampo boleh. Seandainya ada rambutnya jatuh tidak apa-apa, karena sudah tahallul awal. Oke, itu yang Ibu. Kemudian, nah, saya bukakan sedikit kitab tentang pertanyaan yang nomor 4. Kita mau tahu dengan suami kita. Lalu ini khusus, ini kitabnya kecil tapi praktis sekali. Lamsul mar'ati li ajnabiyyah bi ghairi ha'il yanqudul wudu'a fi madhhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa fi hadzal 'asri ma zahmah yakadu yata'adzaru salamu ta'ifu minal lumsi. Fala yas'u ta'ifina illa taqlidu lil a'immatil qailina bi adamin naqdi. Bahasa ini kata Syekh Habib Sayyid Muhammad Abdullah bin Samit, ya, dalam Miftahul Hajj. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan tanpa lapis membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i. Dalam masa ini, dalam masa kita mengerjakan haji ma'azahmah, karena padatnya, yakadu yata'adzaru salamatut ta'ibi minal lamsi, hampir saja sulit untuk menghindari laki-laki tidak bersentuhan dengan perempuan. Fala yas'u ta'ibina illa taqlidu li'immatil qaina bi'adamin naqd. Maka menyulitkan bagi orang yang tawaf kalau tidak berpindah kepada yang mengatakan bolehnya tawaf dengan bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Lakinna alal muqalladi, catatannya, lakinna alal muqalladi an yatawadda wudu'a sahihan bi mazhabil muqalladi. Akan tetapi bagi orang yang bertaklid mengatakan tidak batal wudu dengan orang yang bersentuhan laki-laki dengan perempuan, termasuk istri kita, suami kita, hendaklah dia berwudunya menurut mazhab yang tadi. Saya berikan contoh. Sekarang di Mekah padat, kita bersama suami istri. Bagaimana cara berwudu? Di dalam mazhab Syafi'i, sunat kita berwudu menggosok, ya, gosok. Kalau membasuh tangan, digosok tangan kita. Sunat. Menyapu kepala, sunat semuanya, ya. Nah, sekarang mazhab Maliki, bersentuhan laki-laki tidak batal wudu, maka dia wajib bagi dia untuk menggosok. Jadi wudunya agak kita gosok, yang tadi sunat menjadi wajib. Menyapu sedikit kepala jadi semuanya disapu kepalanya. Begitu juga masuk kaki nanti. Nah, kalau sudah seperti wudunya, begitu wudunya, nanti walaupun bersentuhan dengan perempuan, karena sudah kita bertaklid, maka sudah tidak apa-apa. Jelas? Karena rame, tidak mungkin kita tersiapa lagi bersama suami istri. Begitu cara wudunya. Jelas, Ibu? Nah, begitu. Nah, untung saya bawakan kitabnya biar saya menurut jawaban saya sendiri. Itu ya terakhir ya. Nah, apalagi yang tadi yang belum? Masalah sab. Oh, sab. Ketika kita di Masjidil Haram tidak bisa dipisah laki-laki dengan perempuan. Susah.
Makanya tiang sering berdekatan dengan orang-orang India yang tidak pakai kaos kaki. Makanya saya, maaf Pak Abdul, saya selalu bawa tas yang kecil yang dikasih itu. Selalu saya taruh, saya bawa tas kenapa? Nanti kalau kebetulan saya sholatnya berdekatan dengan perempuan, saya taruh tasnya di sini. Begitu saya sujud, saya tidak bisa memandang ke sana. Apalagi waktu saya haji dulu, waktu muda pertama, takut nanti jatuh hati. Kasih begitu, ya. Walaupun di tanah suci, karena tidak pernah sama, lumayan kan lama kita pisah dengan nyonya kan. Dia pakai penghalang, bawa kan kita taruh di sini, kan di sini isinya sandal, ya kan. Harus, walaupun di sini perempuan. Begitu juga perempuan. Pakai tasnya pakai, karena sulit dipisah kalau di Makkah itu. Lain di Madinah, khusus tempatnya di Madinah. Makanya kalau bapak ibu yang sama nyonya di Madinah pasti dipisah. Sana laki-laki, sana perempuan. Nanti janjian, nanti kita ketemu di pintu ini ya, gitu kan. Biasanya janjian di pintu berapa dia bertemu dengan suaminya. Tapi kalau di Makkah selalu ikut. Saya sering kali bawa perempuan 4, 5 ikut, belok di belakang saya. Kenapa? Pertama bibi saya ikut, kemudian ada yang orang lain tapi suaminya tidak peduli, kasihan juga, ikut sudah sama saya juga bantu. Ikut kayak apa itu? Nengganti ya, 1, 2, 3 pegang-pegangan begitu. Saya tahu ikut, tahu keliling, tahu sunat itu biasanya ikut-ikut mereka. Ikut Pak katanya. Nanti pasti kasih hadiah. Kadang-kadang diberikan roti. Dan ibu-ibu kadang-kadang kelahi sama ibunya. Kenapa? Tidak dicepon makan deh, jauh usah pikirin saya. Saya bilang saya pintar cari makan di sini. Gara-gara dihabiskan lauk untuk khusus saya. Kadang-kadang cekcok dan ibu-ibu itu ya. Nah, tidak usah pikirin saya bilang. Saya gampang karena saya bisa bahasa Arab, gampang belanja di Mekah saya bilang. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi yang tadi itu ya. Boleh ya tadi pakai itu caranya. Itu contohnya tadi seperti berwudu tadi dengan mazhab Maliki berwudu. Yang kita kan sunat menggosok badan ya, menggosok anggota tubuh waktu berwudu. Sunat begini kan sunat, mereka wajib kerjakanlah. Yang kita jadi sunat, mereka jadi wajib. Dengan mengerjakan sunat itu pada mereka berarti kita melaksanakan wudu secara mazhab lain. Ketika kita bersentuhan, maka sahlah sholat kita karena kita sudah menggunakan mazhab mereka. Begitu ya. Kenapa? Karena wudunya sudah kita mulai dari wudunya. Jangan papah di embatalan doang ya. Papah tidak membatalkan saja tempatnya, dari wudunya dimulai ya. Wudunya mulai sampai dengan membatalkan wudu. Satu paket wudu dari membatalkan dari wudunya begitu. Salatnya lain paket ya. Kalau paketnya salat mazhab Syafi'i pakai begini ya. Maliki pakai begini, tidak usah ikut. Hanya wudu saja pokoknya ya. Karena nanti Bapak Ibu sekarang ada Allahu Akbar gitu dia. Ada yang Allahu Akbar. Kalau itu kita lihat tidak jadi sholat kita. Jangan terlalu perhatikan mereka ya. Jadi siapa tahu itu malaikat, siapa tahu itu, karena kita tidak bedakan. Siapa tahu waliullah. Banyak juga waliullah itu kadang-kadang tiba-tiba kok seperti dia di depan saya. Saya pernah dikasih hadiah gara-gara saya ikut sholat di Masjidil Haram. Suami istri pergi haji tukang sunat, kebetulan tukang sunat. Begitu saya hadir rawah, dia bawa dia taruhan dengan istrinya. Nah itu Tuan Guru itu yang belum pergi haji. Nah tadi di depan saya dia sholat katanya. Wah enggak pada istrinya, dia kok di rumah ngajar di madrasah. Enggak kok, ayo kita taruhan. Besok kita belikan sorban katanya kan. Kalau dia betul dia tidak pergi haji, kita kasih sorban. Kalau tidak betul, tidak usah kita kasih sorban. Seminggu, 2 minggu setelah pulang haji, ada orang hitan, dia tukang hitannya. Dia nanya, Bapak pergi haji enggak? Oh enggak pernah kemana-mana. Saya bilang, duh kata istrinya kan, masa kan di depan saya persis.
Tidak pernah kemana-mana, saya bilang. Cuma bapak dia saya di depannya. Kalau begitu saya akan sorban, kan tidak pergi haji, cuma hanya dilihat saja. Bisa jadi seperti itu. Jangan kelahi gara-gara bisa saja, siapa tahu, ya. Dapat hadiah saya gara-gara kelihatan di Mekah di depannya sholat. Saya bukan waliullah, saya kan orang biasa, makanya suka pakai celana biar nyaru-nyaru sekali kan. Dan dibilang macam-macam nanti, ya. Dikasih hadiah sorban bagus, sering saya pakai itu, ya. Jadi padahal saya niat besok saya beli sorban yang ada siap waktu itu, sorban saya kan ada yang baru ini. Dan biasa dari saya beli, begitu niat, kok tiba-tiba datang bawa sorban dari Mekah. Alhamdulillah, dapat lagi saya yang baru, saya bilang gara-gara kelihatan di Mekah. Jadi jangan sampai dengan hal-hal begitu kita kelahi. Bisa saja kelihatan seperti ini, mungkin mirip dengan kita. Kita juga jangan sombong. Wah, berarti saya tahu waliullah, jangan, ya. Jangan. Siapa tahu ada kembaran kita di Mekah. Kan setiap 1000 ada kembaran kita. Kan siapa kembaran kita seperti itu. Jelas, Bapak Ibu sekali lagi, jangan karena hal-hal yang kecil itu kita berkelahi, itu bisa terjadi di Mekah. Dan sekali lagi saya pesan, jangan merasa sok bisa. Kalau ada yang ragu, tanya. Jangan bekerja yang tidak kita lakukan. Yang kita lakukan jangan lakukan. SD sebelum Oke. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup kira-kira? Ada mau tanya lagi? Boleh. Oke. Kalau sudah capek, besok kan masih ada pemantapan. Nanti yang hanya sebetulnya praktik doang, boleh. Sekaligus Pak Guru. Oke. Sudah cukup, nggih? Alhamdulillah. Lemak mari kita berusaha kemudian, masih ada waktu lain. Nggih. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan talbiyah sekali, ya. Sebagai penutup kita, untuk kenang-kenangan kita, seolah-olah kita sudah memakai pakaian ihram. Sudah naik kendaraan, pakai pakaian ihram, mulailah pimpinan regu memimpin talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Mana-mana duluan. Allahumma inna nas'aluka atau Rabbana. Yang kedua berdoa setelah baca talbiyah. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita, sekali lagi sebelumnya mohon maaf mungkin cara penyampaian tiang yang kurang bagus, kurang sopan, berdiri di hadapan bapak-bapak, tapi karena kondisi nggih, maaf. Ada yang merasa kurang dihormati atau kata-kata yang kurang bagus, mohon maaf.
dan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan sama berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الرمل الرقيق صلاة ترزقنا بها كمال التوفيق وخير رفيق وزيارة إلى بيت العتيق وزيارة قبره وقبر أبي بكر الصديق وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور وأعمالا صالحا مقبولا يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا مباركا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin Penyebaan Bapak terus pasang pakaian ihram. dan Bapak Ibu, pagi hari kebersamaan kita di sini adalah hal yang perlu atau maksud surat itu mengenai manasik dan masih banyak waktu siapkan intinya kami ingatkan Bapak Guru ini varian sudah dibicarakan dalam rutin tahun ini dan senantiasa kita berarti evaluasi kita dari Coba juluk pasang pakaian ihram sikit. Oke, Pak. Coba. Harapan kita bersama dan bila mana itu tadi ada yang belum mendalam Besok ada rukun haji maupun umrahnya ya beberapa hikmah-hikmah di dalamnya silakan. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kami berusaha yang terbaik untuk mohon kepada Bapak-Bapak narasumber untuk kita mengaji bersama, kita mendapatkan ilmu untuk perjalanan haji kita ya. Artinya semua itu insya Allah apapun dari awal kita akan menjadi tamu-tamunya Allah ya. Kita berharap ridho tentunya kita sebagai orang tamu dengan segala keterbatasan kita yang pastinya Allah mengetahui itu semua. Dan ininya Bapak Ibu, kapan di mana harus berniat di haji itu berikutnya bergerak dan siap ya. Diam ini untuk kita menghindari daripada banyak larangan-larangan yang kiranya akan menipis keafdalan maupun kemajuan haji kita. Biar kita berdasarkan ilmu yang telah kita terima dari para tuan guru, para guru kita. Ya. Coba saya keprak sedikit. Tadi belum dipoto terus kan bagi bukti. Saya mana cara selain dari hati kita, dari diri kita ada ada bukti satu orang dek kan? Ada bukti satu orang dek satu orang. Tentunya sekali lagi apa-apa yang tidak boleh kita dilarang ya silakan jangan sampai kita lakukan. Lebih baik ya itu penting sekali untuk menjaga kemakmuran keabsahan daripada ibadah kita. Harapan kita semua semoga haji kita sesuai dengan harapan doa tadi menjadi haji dan semua rangkaian kita dapat mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di rabbul alamin. Dan untuk berikutnya Bapak Ibu, satu terakhir ini mengenai Bapak Ibu yang belum masuk ke kloter campuran, kalau yang untuk
Ibu ya? Belum ya? Karena kita masih tadi dari kasih Dimas, saya kasih penjaga haji umrah pun sedang melihat beberapa proses yang tetap menjadi kebutuhan 393 dan sisanya itu akan masuk ke kloter yang lainnya. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ketemu juga dengan yang kloter 7 ada terus yang lain sama saja sesungguhnya. Namun kita masih menanti bagaimana berbagai kloter itu supaya cepat kita bangun komunikasi rombongan dan regu, ya, rombongan dan regu supaya cepatnya ini sudah dari 2 minggu berdasar terjadinya dulu dari tanggal 11 itu masuk evakuasi secara jamaah sudah mendapatkan surat panggilan masuk asrama. Itu namanya nanti Bapak Ibu terima barangkali sebagai pertama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jamaah sebelum Laki saja, satu orang. dari Bapak Tanggulu mungkin coba Pakaian ihram tadi. pakaian ihram. Kita praktikkan teman yang senyapanya. Satu orang bisa. Satu orang. Siapa yang nyoba satu orang? Silakan maju coba satu. Sudah, boleh. Oke, silakan. Ah, bagaimana caranya tadi nih, Ki? Ah, coba. Silakan. Oh, Pak Fahri rasanya. Oh, gini. Ini pegangnya di sini. Oh, gitu. Nah, kemudian ini dilipat. Oh, jadi kita Ke sini. Nah, baru dikambuknya ke sana. Nah. Jadi perlu dipraktekkan. Ah, karena kalau sampai ini saja tidak bisa, saya rugi datang kan? Ya, terus Tarik ke sini. ya, Ini. Sit. ya. Nah, supaya kayak bakir. Nah, bagus. Jadi kelihatannya juga rapi dan insya Allah tidak akan kebuka. Ya. Ke kiri, ini aja Pak. Ini ke sini. Oh, ini berdua. Baru ini lepas. Di sini belum kau pegang. Oh, ini. Pegang ini ke tangan kiri, ini ke tangan kanan nih. Nah, Kaki ngengkang, sedikit. Ada yang bola lampat. Oh, dua kali lipat. nah, baru dia ke sana, baru ke sana. Tarik gitu. Oh. Nah, Ya, bisa sudah ke sana nah, bisa. sehingga nanti tidak kebuka nanti kalau belum hadir tidak kebuka. Apa? Nah, Oke. nah, coba bersila tidak akan kebuka itu kan? Coba duduk. Bersila. Sampai bala. Nah, kan tidak kebuka. Nah. Jadi kayak orang sholat, tangan kanan di atas, pakai sarung juga, yang kanan di atas. Yang ini dibuka kanan. Ini kalau kita tidak sa'i seperti ini ya. Kalau kita tawaf akan sa'i, maka disunatkan ini yang tengahnya di bawah ya, ujungnya di atas. Nah, tetapi alat ini dulu. Oh ya, ini dulu. Ini dulu. Ah, ini dulu. Nah, jadi Kiri dulu Pak. nah, Ke kiri Pak. ini dulu. Ini nah, terus Kak, nah, baru ini. Baru ini. Nah, ini boleh dimasukkan ke sini juga boleh. Nah, ibunya pegang sini boleh ya. Udah pakai baju gitu. Kayaknya biasa. Nah, oke. Lagi sekali Pak Buat. Ya. Yang dari lipatan kanan ini. Ya. Jadi supaya yang kanan di atas ya. Tapi bagaimana saja boleh, banyak teori. Tetapi ini yang paling mudah dan paling pas seperti orang pakai sarung. Tangan kiri pegang ke atas. Kemudian ini tarik ke sini. Tarik ke sini. Iya. Nah, baru ke sana. Iya. Nah, bagus. Sebelum digulung, Bapak-bapak ya kunci di sini juga. Rapikan dulu, kunci dulu di bawah. Kunci sini. Di sini kunci. Nah. Ya. Baru Ingat, nggak harus ngengkang. Pertama nih kengki hadit bolah tokong. baru pasang ikat pinggangnya boleh. Lamut nih ngengkang. Ini Niki. Supaya ada bukti bahwa kita sudah nyampaikan benar, paham gitu kan. 5, 6, 7, 8 masuk kembali masuk ke dalam muternya 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti dari kanan kiri. Putar keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masuk. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ditarik ke kanan, tarik badannya ke kanan semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. 4, 5, 6, 7, 8. Badan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya dua-duanya di depan ya. Tarik ya, dipasangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. Iya, enak tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Ditarik ya, ditarik biar enak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oh ya,